ketika Imam Syafi'i curhat hati kepada Syekh Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Aku curhat hati kepada Syekh Waqi' akan kejelekan hafalanku, kegundah gulanaan hatiku, sehingga hafalanku banyak yang hilang. Maka Syekh Waqi' memberikan irsyadatnya, advice-nya, taujihatnya agar supaya meninggalkan maksiat. Jika Muhammad bin Idris atau yang terkenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i ini hijrah di Mesir ya, yang kemudian memproduk hukum dengan sebutan Qaul Jadid ya. Ketika beliau berdomisili di Hijaz, produk-produk hukumnya disebut dengan Qaul Qadim, ketika di Mesir namanya Qaul Jadid. Nah, saat beliau hijrah atau berdomisili dari Hijaz kemudian di Mesir ini, orang-orang Mesir kan punya tradisi ketika menyanjung atau memberikan madaih kepada orang yang perlu disanjung itu ya selangit sedemikian ya. Demikian pula kalau tidak menyanjung, artinya memberikan satu kebalikannya kepada orang-orang yang diperlukan itu juga demikian adanya. Al-Imam Asy-Syafi'i mendapatkan sanjungan yang luar biasa. Kenapa? Karena kecerdasannya, penguasaan Quran dan istinbat hukumnya yang diikuti oleh banyak orang. Diikuti tidak hanya di Hijaz tapi juga di Mesir dan negara-negara yang lain. Bahkan pada usia 12 tahun Al-Imam Asy-Syafi'i ini sudah diumumkan oleh gurunya Imam Malik bahwa Imam Syafi'i ini adalah boleh beristihad, boleh fatwa-fatwanya diikuti, alias dia adalah mustahid mutlak. Nah, mendapatkan sanjungan yang demikian itu, Imam Syafi'i jawabnya itu ringan-ringan saja. Ya, saya ini biasa seperti ente kok, biasa aja. Lah, jawaban-jawaban biasa semacam ini dianggap melakukan maksiatul qalbi. Inilah yang disebut oleh Syekh Waqi' agar supaya Imam Syafi'i meninggalkan maksiat. Ketika Imam Syafi'i curhat hati kepada Syekh Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Aku curhat hati kepada Syekh Waqi' akan kejelekan hafalanku, kegundah gulanaan hatiku, sehingga hafalanku banyak yang hilang. Maka Syekh Waqi' memberikan irsyadatnya, advice-nya, taujihatnya agar supaya meninggalkan dimaksud maksiat ini kalau hatimu senang ya ucapkan alhamdulillah. Jangan hatimu senang mendapatkan sanjungan lalu mulutmu mengatakan sebaliknya. Kamu harus tahu ya, wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak bisa menembus kepada hati yang maksiat. Artinya mengingkari senang tapi tidak mengatakan senang. Ini dimaksudkan dalam maksiatul qalbi. Nah, setelah itu barulah Al-Imam Asy-Syafi'i merubah sikap, merubah perilaku ketika mendapatkan madaih atau pujian dari orang-orang Mesir. Ketika disanjung, lalu dia mengucapkan syukron jazila wa barakallahu fiik misalnya. Terima kasih atas sanjungannya, semoga Allah memberkahi kamu. Jadi terima kasih aja, karena senang, disanjung itu senang. Nah, ya ucapkan terima kasih. Bahasa kita, ya toh, bahasa orang-orang Jawa itu ke dirimu aja. Kalau dirimu suka, ya suka. Maka disebut dengan ke diri, ya toh, ke dalam dirimu. Kalau diri rasamu itu suka, ucapan suka, ya toh. Nah, jangan sampai kamu itu senang tapi mengucapkannya tidak senang ya. Kalau senang ya katakan senang. Siapa yang tahu itu? Ke dirimu. Maka ada kota Kediri itu. Ada pabrik rokok gudang garam. Nah, orang kalau Kediri itu akan bisa nganjuk ya. Apa nganjuk itu? Anjuin tentang lapar. Yang lapar itu perut. Nah, apa maksudnya? Ketika kita mengungkapkan senang, itu biasanya ada sesuatu yang melarang pada kita, yaitu nafsu. Kamu nanti dibilang sombong loh.
kamu nanti dibilang kemelinti loh, kamu nanti dibilang ini, dibilang itu. Nah itu sebenarnya enggak ungkapan suatu dorongan-dorongan, letupan-letupan khotor yang tidak baik yang timbul oleh nafsu dari perutmu. Maka kamu harus kendalikan anjungen tentang lapar. Nafsumu yang demikian itu harus kamu kendalikan lewat puasa, gitu. Puasa al-imsak, asyamu al-imsaku dikendalikan. Loh, ungkapkan saja. Nanti begini, yang tahu dirimu, ke dirimu yang tahu. Apakah kamu itu syukur, apa takabur. Nah, kalau kamu syukur, kamu akan semakin bahagia. Kalau kamu takabur, kamu akan semakin gundah gulana. Maka saya sampaikan bahwa takabur dan syukur itu ekspresi zahirnya sama. Yang berbeda, yang membedakan adalah rasanya. Kalau syukur itu bahagia, senang. Kalau takabur itu susah dan sumpek serta gundah gulana. Nah, ungkapkan saja ekspresinya sama. Kalau kamu syukur nanti akan bertambah dan bertambah. Agar apa? Ya kalau ekspresimu syukur kamu akan madiun. Apa madiun itu? Ma baina sakari wal yaqdati. Keadaan atau halia seseorang antara mabuk dan sadar. Senang artinya madiun. Bagaimana caranya itu? Epistemologinya ponorogo. Ini bahasa Arab. Fana, ya, pono itu fana, hilang. Hilang, tidak terikat, hilangkan diri, tidak diikat oleh apapun. Apa? Oleh rogo, ragawi jasadi. Jangan terikat oleh materi. Kaya raya, ya toh, sugih, berbondo, berbandu, tapi hatimu tidak terpaut, hatimu tidak diikat oleh bondo itu. Harta benda untuk kepentingan umat Islam, harta benda untuk kepentingan perjuangan, harta benda untuk menolong siapapun tanpa membeda dan lain sebagainya. Harta benda untuk perjuangan kemanusiaan dan juga keagamaan, kenegaraan dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Agar tarku kolkin. Kalau kamu begitu, kalau kamu melakukan ponorogo itu, maka kamu akan tinggal kesumpekan. Tarku kolkin terenggalek. Sumpek tidak ada. Kalau orang sudah tidak sumpek, maka akan mendapatkan namanya tulung agung. Ya toh, pertolongan dari Yang Maha Agung. Oleh sebab itulah dulu Abu Bakar itu pernah dalam tanda kutip mendapatkan marah dari Nabi oleh karena dia sedih, oleh karena dia sumpek, oleh karena dia tidak bahagia. Nabi mengatakan pada Abu Bakar, ya Abu Bakrin la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan sumpek, kamu jangan bersedih. Kalau kamu bersedih, kalau kamu sumpek, ditinggal oleh Allah. Kalau kamu senang, bahagia, ya toh. Kalau kamu happy-happy saja, maka Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, pertolongan tiba. Kalau pertolongan tiba, maka kita akan balitar. Ya toh. Tentara Tartar yang saat itu menguasai 3/4 dunia, mereka kembali di negerinya Tartar tanpa perlawanan. Ya, disinilah maka terjadi ungkapan menang tanpa ngasorake, sugih tanpa piranti, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo atau piranti, sekti tanpa aji-aji, kayung yun dening pepoyaning kautaman. Artinya apa? Artinya orang yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas akhlak, nilai moralitas kependidikan, nilai kesejahteraan lahir dan batin. Ya. Terjadinya satu, kalau dalam istilah di Malang itu namanya satata gama kerta raharja. Inilah bagaimana orang bisa mendapatkan satata gama kerta raharja, tatanan pola kehidupan yang tidak semrawut, yang tertata dengan rapi, gitu. Sejahtera lahir dan batin itu apa? Bila mana kita memiliki kayung yun dening pepoyaning kautaman. Apa itu? Sekti tanpa aji-aji. Ya toh? Ngeluruk tanpa bolol. Kemudian sugih tanpa bondo. Bukan berarti tidak ada bondo, artinya bondo itu menjadi fonorogo itu loh. Sugih tanpa piranti. Piranti banyak, tapi tidak mengikat kita. Kenapa? Karena kita fana, tidak terikat. Banyak harta, tapi harta itu untuk kepentingan bersama. Maka terjadilah gama tertata, satata gama, kerta sejahtera, raharja lahir dan batin. Mudah-mudahan ya
Dengan suling atau subuh keliling ini yang dilakukan oleh Pak Bupati Malang ini menjadi inspirasi kepada kita semuanya agar supaya pertama melanggengkan Qiyamul Lail. Karena langgengnya Qiyamul akan mencegah segala penyakit gitu. Melindungi kita dari bencana dan lain sebagainya. Serta jangan lupa ya, selalu dan selalu langgengkan sholawat dan istighfar dimanapun. Ayo kita dukung program Pak Bupati ini yang setiap hari Ahad pagi selalu keliling subuh, mengajak jamaah semuanya, mengajak kaum muslimin untuk bangun sebelum subuh. Alaikum biqiyamul lail. Alaikum biqiyamil laili. Fa innahu ta'bus sholihin. Fa innahu ta'bus sholihin. Wa takfirun lisayyi'at. Wa mutradhatun lidda lil jasad. Mari kita langgengkan Qiyamul Lail. Dia adalah sarana kecerdasan kita yang dilakukan ta'bus sholihin qablakum. Wa takfirun lisayyi'at, menghapus semua dosa, semua kesalahan. Kemudian wa mutriddatun lidda, bisa mencegah seluruh penyakit, bencana apapun asalkan kita Qiyamul Lail, insyaallah bangun sebelum subuh, insyaallah tidak terjadi, tidak mengena pada diri kita semuanya.